Setelah suamiku memalsukan kematiannya, aku pun meminum obat untuk memalsukan kematianku sendiri. Mengapa dia sampai nekat memalsukan kematian demi kabur bersama selingkuhannya yang sedang hamil? Bahkan meninggalkan kekacauan di kediaman Bofu. Dan melemparkan semuanya kepadaku untuk diselesaikan. Karena itulah, aku juga memalsukan kematianku untuk kabur. Lalu membawa seluruh maharku dan pergi jauh ke wilayah Jiangnan. Di sana, aku merekrut seorang pemuda terpelajar yang kutemukan di jalan. 10 tahun kemudian, saat aku kembali ke ibu kota, kediaman Bofu sudah tidak ada lagi. Dan pemuda terpelajar itu ternyata adalah seorang pangeran yang dibuang dan hidup di tengah rakyat jelata. Saat pangeran itu kembali meraih kekuasaan dan memulihkan namanya, aku pun ikut menjadi keluarga kerabat kaisar. Setelah suamiku, Gu Yuanzhu, jatuh dari tebing dan tewas. Saat aku merapikan barang-barang peninggalannya, aku menemukan bahwa dia memelihara seorang wanita simpanan di Gang Huli. Namanya Liu Ningxuang. Dia sangat menyayangi wanita itu, menjaganya bak permata. Banyak barang dari gudang keluarga yang dikirim kepadanya, termasuk pajangan teratai giok yang merupakan pemberian kaisar. Kupikir karena dia sudah meninggal. Sebagai istri sah, aku seharusnya mencarikan tempat untuk wanita itu. Aku ini orang yang cukup baik hati. Memikirkan betapa sulitnya hidup seorang wanita di dunia ini. Apalagi dia sebatang kara. Menjadi simpanan mungkin bukan pilihan yang dia inginkan. Aku tidak berniat untuk menjualnya. Rencanaku adalah mengambil kembali barang pemberian kaisar itu, lalu memberinya sedikit uang untuk ongkos pulang ke kampung halamannya. Namun, saat aku sampai di Gang Huli, aku justru berpapasan dengan wanita simpanan itu. Dia sedang membawa bungkusan besar dan kecil keluar dari rumah kecil yang biasa disewa Gu Yuanzhu. Lalu dengan tingkah mencurigakan, dia naik ke sebuah kereta kuda yang tidak mencolok. Wanita itu terlihat sangat cantik dan memikat. Perutnya tampak sedikit membuncit. Tusuk konde emas di kepalanya sangat familiar bagiku. Itu adalah bros permata merah milikku yang ada di dalam maharku, yang beberapa hari lalu tiba-tiba hilang entah kemana. Gu Yuanzhu bilang, mungkin ada pelayan di rumah yang tidak jujur. Karena itu, dia bahkan menghukum 2 orang pelayan kebersihan yang bekerja di rumah kami. Tak disangka, ternyata dia sendiri yang mencurinya. Lebih tak menyangka lagi, benda ini ternyata malah ada di kepala seorang simpanan. Dia benar-benar suami yang luar biasa ya. Aku baru saja hendak maju untuk menangkapnya. Tiba-tiba kulihat seseorang di dalam kereta kuda mengulurkan tangan dari balik tirai. Dengan lembut membantu simpanan itu. Katanya, biar aku bantu. Suara itu, aku sangat mengenalnya. Itu suamiku, Gu Yuanzhu. Pada tangannya yang besar saat membuka tirai itu, jari-jarinya terlihat jelas. Kulitnya putih bersih. Dan yang paling penting, di punggung tangannya ada bekas gigitan yang sudah mengering. Luka itu juga dimiliki Gu Yuanzhu. Itu aku yang menggigitnya. Itu terjadi saat aku tahu dia diam-diam berhutang di luar dan kalah judi di sana-sini. Bahkan sebelum aku menikah dengannya, dia sudah menanggung hutang ratusan ribu tael perak. Dia ingin menggunakan uang maharku untuk menambal lubang itu. Karena marah, aku pun menggigitnya. Aku menggigitnya sampai berdarah-darah. Ingin memberinya pelajaran, agar dia tahu kalau aku bukan orang yang bisa dipermainkan. Uang maharku, jangan harap dia bisa menyentuh sepeser pun. Saat itu dia hanya bilang kalau dia sudah sadar. Dia membujukku dan berjanji akan memperlakukanku dengan baik. Memintaku untuk sebisa mungkin membantunya melunasi hutang-hutang itu. Kalau diingat sekarang, dia bukannya sadar, tapi karena sadar kalau aku tidak mudah dibodohi. Dia memilih cara licik untuk meloloskan diri, memalsukan kematiannya dan melemparkan semua kekacauan rumah tangga ini padaku. Benar-benar orang yang kejam. Nona, itu kan tuan muda. Dia tidak mati. Cui Kiao, pelayan pribadiku, matanya sangat tajam. Sekali lihat dia langsung mengenali orang itu. Benar-benar Gu Yuanzhu yang seharusnya sudah dikubur tenang. Aku mengangguk, memastikan itu memang dia, sambil memberi isyarat pada Cui Kiao untuk tenang. Lalu menariknya ke samping untuk bersembunyi. Nona, kenapa harus sembunyi? Kalau tidak segera menyerbu sekarang. Menantu itu sudah kabur membawa selingkuhannya. Dia sangat bingung. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak menerjang maju untuk membelaku. Biarkan saja mereka kabur, justru jadi lebih mudah membereskannya. Kalau kita serbu sekarang, rencana kematian palsunya gagal. Dan dia masih harus jadi suamiku. Aku pun masih akan dipaksa buat melunasi utang-utang keluarga suamiku. Lebih baik biarkan semua orang mengira dia sudah mati.
Dia tidak punya identitas resmi. Kemanapun dia pergi, dia cuma bisa bersembunyi. Hidup jadi buronan gelandangan. Dia bukan lagi tuan muda yang angkuh dan disegani di kediaman itu. Karena mereka sudah menjebakku. Ya, aku tinggal ikuti saja arusnya. Biar dia tahu apa akibat dari pelarian kotor itu. Tapi kalau mereka pergi, Anda bakal jadi janda. Itu tidak adil buat Anda, Nyonya. Cui Kiao tetap merasa aku yang paling dirugikan. Dasar gadis bodoh, dulu dia suamiku dan aku istrinya. Dia adalah segalanya buatku. Dulu aku selalu menaruh hormat padanya. Tapi sekarang, posisiku di atas, dia di bawah bayang-bayang. Aku punya uang, dia tidak. Sekarang akulah yang berkuasa, bukan dia. Segalanya mulai jadi menarik. Aku menyunggingkan senyum tipis. Rasa sedih karena mengira suamiku sudah mati. Kini lenyap tak berbekas. Semuanya berganti jadi amarah. Dia yang mulai permainannya. Aku yang akan menghabisinya. Karena dia sudah pura-pura mati. Dan ingin hidup enak bersama selingkuhannya. Aku akan dengan senang hati membantunya pergi selamanya. Di dalam hati, aku memutuskan hubungan suami istri dengannya tanpa ragu sedikit pun. Kalau saja aku tidak memergokinya lebih awal. Mungkin beberapa tahun lagi. Setelah aku melunasi semua utang keluarga suamiku. Dia akan kembali membawa selingkuhannya dan anak-anak haram mereka. Muncul lagi di kediaman ini. Lalu dengan alasan selingkuhannya sudah berkorban melahirkan anak. Dia akan mengangkatnya jadi istri sejajar. Wajar bukan, begitu katanya nanti. Dan karena aku tidak punya anak. Anak-anak dari selingkuhannya itu akan jadi pewaris sah keluarga ini. Setelah itu, dia tinggal cari alasan untuk menceraikanku. Atau mungkin, karena mereka tahu aku tak punya siapa-siapa lagi. Mereka dengan sengaja membiarkan anak-anak mereka merampas toko yang sudah susah payah kubangun, beserta seluruh harta bawaanku. Dan pada akhirnya, mereka mungkin akan meracuniku, menyiksaku perlahan sampai mati. Walaupun hal itu belum terjadi. Tapi aku sudah bisa melihat akhir yang menantiku. Apa yang Nona katakan memang benar. Lalu, apa rencana Nona selanjutnya? Kita tidak boleh membiarkan pasangan brengsek itu lolos begitu saja. Cui Kiao mengangguk pelan. Dia adalah pelayan yang ikut denganku sejak menikah. Tentu saja dia selalu setia dan memikirkan kepentinganku. Pergilah ke rumah orang tuaku. Minta kakakku mencari beberapa orang untuk menyamar sebagai perampok. Setelah mereka pergi cukup jauh, hadang jalan mereka dan rampas semuanya. Kuras habis semua barang berharga yang mereka bawa. Terakhir, hajar mereka berdua sampai babak belur. Kalau bisa, buat sampai patah tangan atau kakinya, itu lebih baik. Aku ini ya, orangnya sangat pendendam. Jangan bilang soal pengkhianatan suami. Bahkan kalau ada anjing liar kencing di sepatuku pun, aku pasti akan membalasnya sampai mati. Mereka berani mengusikku. Itu artinya mereka sedang berurusan dengan orang yang salah. Kalau mereka suka sekali kabur bersama, dan ingin hidup dengan identitas palsu, maka akan kubuat mereka benar-benar merasakan hidup tanpa nama. Biar mereka mencicipi sendiri pahitnya hidup seperti itu. Mereka pikir cinta saja sudah cukup untuk kenyang. Tapi kenyataannya, tanpa uang, satu langkah pun tak akan bisa berjalan. Tentu saja, aku tidak akan memojokkan mereka sampai mati. Sampai mereka terpaksa harus kembali ke ibu kota untuk mengakui identitas mereka. Dan melanjutkan hidup enak penuh kemewahan. Aku akan membuat mereka kelaparan, tapi tidak sampai mati. Membuat mereka menderita, tapi masih tetap diberi harapan untuk hidup. Aku akan mengulur waktu sampai kediaman Bo benar-benar hancur. Baru saja kembali ke kediaman Bo. Para penagih utang sudah memadati depan pintu. Meski kabar duka belum diumumkan secara resmi. Berita kematian Gu Yuanzu sudah tersebar kemana-mana. Tuan tua Bo saat ini sedang berada di kuil Tao di luar kota untuk mendalami ilmu spiritual. Dan tidak lagi peduli dengan urusan duniawi. Nyonya Bo jatuh sakit tak kunjung sembuh. Sekarang setelah Gu Yuanzu meninggal, mereka semua takut kalau utang-utang itu tak ada yang melunasinya. Dan berakhir menjadi utang macet yang tak jelas ujungnya. Begitu melihatnya, Cui Kiao langsung memapahku turun dari kereta kuda dari jarak yang cukup jauh. Kami menyelinap masuk ke kediaman Bo lewat pintu belakang. Kalau tidak, pasti kami akan terjebak dalam keributan yang panjang. Meskipun utang-utang itu bukan aku yang buat. Meskipun saat aku menikah ke sini pun aku tak tahu apa-apa. Tapi selama aku masih menyandang status sebagai menantu Nyonya Bo sekarang, aku tak mungkin bisa lepas tangan begitu saja. Taruhan Gu Yuanzu kali ini benar-benar nekat. Aku memberikan sekantong kecil kepingan emas pada Cui Kiao. Bawa ini ke paviliun ibu mertua.
Cari pelayan pribadinya yang satu kampung sama kamu itu. Coba tanya-tanya pelan-pelan. Setelah Gu Yuanzu memalsukan kematiannya, kenapa ibu mertua berulang kali menghalangiku untuk pergi ke bawah tebing mencari jasadnya? Dia selalu bilang, tidak ingin melihat mayatnya habis dimakan binatang buas dan dilihat orang lain. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin sebenarnya dia sudah tahu semuanya sejak awal. Cui Kiao mengangguk, pelayan satu kampungnya itu paling mata duitan. Nyonya Bo itu orangnya pelit sekali. Dia juga sangat kejam pada orang-orang di sekitarnya. Untuk membuat pelayan itu buka mulut soal kenyataannya. Emas sebanyak ini sudah lebih dari cukup. 1 jam kemudian, Cui Kiao kembali. Dia berbisik pelan di telingaku, pelayan itu bilang. Nyonya Bo pernah menyuruh orang untuk mengutak-atik kereta kuda milik sang putra mahkota. Tapi hari itu, sang putra mahkota ternyata tidak ada di dalam kereta. Dia sedang bersembunyi di rumah simpanannya di Gang Hulu. Setelah minum-minum, Nyonya Bo pernah menepuk paha dan berkata, mengambil anak perempuan saudagar kaya sepertinya masuk ke rumah ini hanyalah untuk menutupi lubang utang keluarga Bo. Setelah lubang utangnya tertutup, putraku bisa kembali hidup enak, lalu tinggal cari alasan untuk mencemarkan nama baiknya. Setelah mendengar semuanya, aku sangat marah sampai tanganku mengepal kencang. Wanita tua bangka ini, aku tadinya mengira dia tidak bersalah. Aku bahkan berniat untuk melepaskannya. Tapi karena dia sendiri yang menginginkan kematianku. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam terhadap wanita tua bangka itu. Aku tidak berniat mengotori tanganku sendiri. Penyakitnya sudah sangat parah. Selama aku tidak memberinya bantuan apapun, dia pasti akan mati. Saat mendengar laporan dari penjaga pintu, bahwa para penagih utang itu bersikeras tidak mau pergi. Dan atas perintah ibu mertua, mereka terus merengek ingin menemuiku. Buka pintunya, dan bawa mereka menemui wanita tua itu. Katakan pada mereka bahwa aku hanyalah seorang wanita pengurus rumah tangga. Dan segala urusan di rumah ini masih berada di bawah kendali ibu mertua. Jika ibu mertua ingin aku membereskan kekacauan ini, maka aku akan melempar masalah ini kembali padanya. Biarkan mereka membuat keributan di depan ibu mertua. Lebih bagus kalau sampai membuatnya marah hingga stroke dan mulutnya mencong. Setelah penjaga pintu pergi, aku menyuruh Cui Kiao dan Bi Hen untuk segera menghitung semua barang bawaan pernikahanku. Cui Kiao bingung, Nona. Jangan bilang Anda berniat menggunakan mahar Anda sendiri untuk menutupi lubang utang paman. Mereka sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Aku menggelengkan kepala, tidak. Maksudku adalah, segera pindahkan barang-barang itu secara diam-diam. Sewa sebuah kapal, kita akan pergi ke Jiangnan. Maharku tidak boleh jatuh ke tangan paman dan keluarganya. Bermimpi saja, pergi ke Jiangnan. Saya mengerti jika Anda ingin pergi dari kediaman paman. Tapi mengapa tidak kembali ke rumah orang tua saja? Aku menjentik dahinya pelan. Dasar gadis bodoh. Dulu saat menikah, aku harus berkabung 3 tahun untuk mendiang suamiku baru bisa pulang. Jika aku kembali ke rumah orang tua sekarang, bagaimana nasib adik-adik perempuanku nanti saat ingin menikah? Orang-orang akan bergosip bahwa putri-putri keluarga kita adalah orang yang tidak punya perasaan. Tapi jika aku memalsukan kematianku, orang luar hanya akan mengira bahwa aku mati tertekan karena utang-utang paman. Sampai saat itu, mereka yang akan dicaci maki orang banyak adalah ibu mertua dan seluruh keluarga besar setelah paman pura-pura mati. Aku akan beli rumah di daerah Jiangnan, lalu kita tinggal di sana. Menutup pintu rapat-rapat dan menjalani kehidupan kita sendiri. Setelah berdiskusi dengan para pelayan pribadiku, mereka semua merasa ucapanku masuk akal. Siapa sih yang mau terkurung selamanya di kediaman paman yang suram dan membosankan ini? Siapa yang tidak mendambakan kebebasan di tanah Jiangnan yang berkabut itu? Saat mereka mendengar perkataanku, hati mereka mulai tergerak. Terutama Bi Hen, dia yang paling tidak sabar. Kalau begitu, kapan kita pergi? Apa aku sudah boleh mulai berkemas sekarang? Aku tersenyum, kalian sudah boleh mulai bersiap-siap. Setelah semua mas kawinku berhasil dipindahkan keluar, kita akan langsung pergi. Tapi ingat, jangan sampai ada yang bocor. Jangan sampai orang lain curiga. Mereka semua mengangguk mantap. Sekelompok penagih utang itu menemui nyonya besar paman. Tidak peduli apakah dia sedang sakit parah atau tidak. Satu persatu dengan mata merah dan wajah garang, mereka menuntut uangnya. Ada yang sambil memegang sempoa. Sempoanya hampir saja mengenai wajahnya. Nyonya besar, putra Anda yang sudah tiada itu berutang 3.200 tael perak kepada saya.
Sekarang orangnya sudah tidak ada. Utang ini sudah sepatutnya dibayar oleh keluarga kalian, kan? Seseorang membanting buku catatan tepat di depan tempat tidurnya. Nyonya besar. Kapan kalian mau melunasi utang 5.000 tael untuk sutra? Dan utang perhiasan yang kalian ambil tahun lalu? Kalau tidak dibayar sekarang, saya akan lapor ke pihak berwajib. Seseorang menendang baskom air di depannya sampai terbalik. Paman kalian masih berutang 7.000 tael pada restoran kami. Orang-orang dari kediaman kalian setiap kali datang makan selalu hanya mencatat bon. Sudah 10 tahun tidak pernah bayar sepeser pun. Ibu mertua melihat mereka begitu agresif. Sama sekali tidak menghormatinya. Sampai-sampai dadanya naik turun dengan hebat karena marah. Putraku baru saja meninggal. Bagaimana bisa kalian begitu kejam? Berani-beraninya kalian menerobos masuk ke rumahku. Semuanya pergi dari sini. Baru saja ia menyelesaikan ucapannya. Baru bicara setengah jalan. Dia tak tahan lagi, buru-buru menutup mulut dengan sapu tangan, lalu terbatuk hebat. Dadanya terasa sesak dan nyeri karena batuk itu. Dua pelayan pribadinya yang ada di kamar melihat kejadian itu. Mencoba mengusir para penagih hutang itu keluar. Tapi apa daya, tenaga mereka tak cukup. Usaha mereka hanya seperti mengusir lalat saja. Keluar, semuanya keluar. Kalian sudah mengganggu waktu istirahat ibu. Para penagih hutang itu tak ada yang peduli. Bahkan ada yang menarik salah satu pelayan. Lalu membelai wajahnya dengan tatapan cabul. Pelayan yang ini lumayan juga. Bisa dihargai 100 tael perak. Aku ambil yang ini, yang lainnya melihat itu. Langsung menyambar vas antik dari rak pajangan. Vas ini juga bisa dipakai buat bayar hutang. Akhirnya, suasana kamar benar-benar jadi kacau balau. Sekelompok penagih hutang itu menjarah apa saja yang terlihat. Bahkan ada yang nekat membongkar lemari. Mencari surat kontrak pengabdian para pelayan itu. Supaya bisa membawa mereka pergi sebagai ganti hutang. Saat aku datang dengan santai. Membawa para pelayan pria dari halaman luar. Halaman rumah ibu mertua sudah berantakan. Layar pembatas ruangan sudah roboh. Barang-barang di rak pajangan tak ada satupun yang tersisa. Lemari-lemari juga sudah digeledah sampai berantakan. Bukan cuma perhiasan emas dan perak. Bahkan bola kesayangannya pun ikut dicuri orang di tengah kekacauan itu. Dari 6 pelayan di halamannya, sekarang cuma tersisa 3. Yang berwajah cantik. Semuanya sudah ditarik paksa untuk jadi jaminan hutang. Ibu mertua terlihat pucat pasi karena marah. Bahunya gemetar hebat sambil menangis, gerombolan perampok ini. Siapa yang membiarkan mereka masuk? Lalu saat melihatku, dia langsung menuduh, pasti kamu, kan? Kamu sengaja ingin membuat wanita tua ini mati kesal. Kamu tahu aku sedang sakit. Tentu saja aku langsung menyangkal. Sambil menggigit sapu tangan, aku memasang wajah sedih, Ibu. Ibu menuduhku sembarangan. Aku sendiri tidak menyangka mereka bakal sekejam itu. Aku cuma merasa kasihan melihat mereka berdiri kedinginan di luar tadi. Karena kasihan, aku minta penjaga pintu membiarkan mereka masuk. Untuk membicarakan soal pelunasan utang dengan ibu mertua. Ibu mertua marah besar sampai hampir pingsan. Dia menunjuk ke arahku, tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Mereka mengasihaniku yang sudah tua ini. Tadi aku hampir mati ketakutan dibuat mereka. Dengan menunduk dan sikap yang sangat sopan, aku berkata, Ibu. Aku tahu aku salah. Kalau begitu, tidak ada apa-apa lagi kan? Menantu permisi dulu. Namun, ibu mertua memanggilku kembali. Kali ini nadanya sangat lembut, Jin Yan. Kabarnya, waktu kamu menikah ke sini, kamu membawa cukup banyak mas kawin. Bisa tidak kamu? Meski mulutnya merasa sulit untuk mengatakannya. Di belakang dia melakukan hal yang sangat kejam. Aku, Wen Yan, menghela napas dan berkata, Ibu. Biar aku pertimbangkan beberapa hari ya. Aku ingin membuatnya berpikir kalau aku mulai goyah. Dengan begitu, dia akan menurunkan kewaspadaannya. Lalu, mas kawinku itu bisa diam-diam dipindahkan keluar secara bertahap. Ibu mertua menjadi semakin ramah kepadaku. Pertimbangkanlah baik-baik. Aku benar-benar mendapatkan menantu yang bijak. Aku mengangguk lalu pergi dari halamannya. Dalam waktu setengah bulan, aku mengeluarkan mas kawinku dari gudang. Dengan alasan sedang membersihkan barang-barang yang tidak terpakai. Dan memindahkannya diam-diam keluar kediaman. Lalu aku memerintahkan orang untuk mengirimnya ke kapal dagang yang sudah kusewa sebelumnya. Saat ibu mertua sudah tidak sabar dan mengutus orang untuk menanyakan bagaimana keputusanku. Itulah saatnya segalanya sudah matang.
Aku menangis dan berkata pada ibu mertua, "Itu semua adalah mas kawin yang diberikan ayah dan ibu untukku. Kenapa aku harus menggunakan mas kawinku sendiri untuk menutupi lubang keuangan ibu?" Aku tidak setuju, ibu mertua naik pitam. "Membanting satu set cangkir teh murah, kamu menantuku. Masalah ini kamu harus dengar kata-kataku. Uangmu adalah uang ibu." Aku pun berpura-pura menangis dan kembali ke halamanku sendiri. Suruh orang sebarkan berita ini. Biar orang-orang di luar sana tahu semua. Bagaimana ibu mertuaku ini begitu terobsesi dengan harta bawaanku. Dan bagaimana dia memaksaku untuk menambal lubang keuangan keluarga besarnya. Setelah itu, Mengde memanggilku ke hadapannya. Sambil berkacak pinggang, dia memarahiku habis-habisan. "Kamu sengaja menyebarkan ini semua, kan? Kamu cuma mau mempermalukan keluarga besar kita. Jangan lupa, sekarang kamu juga bagian dari keluarga ini. Kita ini senasib sepenanggungan. Jatuh bangun kita sudah jadi satu." Dengan mata berkaca-kaca, aku mendongak menatapnya. Sambil gemetar ketakutan. "Apa kau harus memaksaku sampai mati baru kau puas?" Ibu mertua mendengus dingin, pakai cara mati untuk mengancamku. "Aku tidak takut dengan gertakanmu itu. Kalau kau memang punya nyali, ya mati saja sana." Justru kata-kata itulah yang kutunggu darinya. Di luar, aku tampak begitu hancur. Tapi di dalam hati, aku tertawa kegirangan. Biar saja dia mati tenggelam oleh hujatan orang-orang. Sambil menangis, aku merusak seluruh isi halamanku sendiri. Lalu mengurung diri di dalam kamar. Malam harinya, aku membakar seluruh halaman rumah itu sampai habis. Saat orang-orang terbangun dan berdatangan untuk memadamkan api, kobaran apinya sudah menjulang tinggi. Asap hitam mengepul tebal saat ibu mertua dibawa ke sana. Halaman rumah itu sudah rata dengan tanah, hanya tersisa puing-puing. Aku dan keempat pelayan pribadiku semuanya sudah tidak ada. Dia menatap puing-puing itu. Menangis meraung-raung seolah orang tuanya sendiri yang meninggal. Harta bawaan itu sekarang semuanya sudah musnah. Bukan cuma itu saja. Setelah mendengar kabar tersebut, ayah dan ibuku langsung datang ke kediaman keluarga besar itu untuk menuntut keadilan. Ibu mertua yang merasa bersalah tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Dia pun kehilangan muka. Ayah dan ibu tahu betul kalau kematianku ini hanyalah rekayasa. Jadi mereka tidak sampai membawanya ke pengadilan. Mereka hanya memutuskan hubungan dengan keluarga besar itu dan tidak akan berhubungan lagi. Dan mereka memastikan semua orang tahu kejadian ini. Sekarang, setelah kabar bahwa sang ibu mertua telah memaksa menantunya sampai mati tersebar luas, para penagih utang pun kembali datang mengetuk pintu mereka. Minta istri Bo segera mengembalikan uangnya. Dia tidak mampu melunasinya. Orang-orang itu pun pergi melapor ke kantor pemerintah. Sepertinya dia tidak akan berakhir dengan baik. Saat ayah dan ibu menerima surat dari VIG, 13 hari kemudian, aku pun ikut menyusuri jalur air untuk pergi ke Jiangnan. 10 tahun kemudian, aku sedang berbaring bersantai di dipan di bawah naungan pohon anggur. Cui Kiao, yang kini sudah menikah, berlari tergopoh-gopoh menghampiriku. "Nona, gawat, ada masalah besar. Cepatlah pergi ke halaman depan untuk melihatnya. Banyak tentara datang dan mengepung tuan muda." Mendengar itu, aku langsung bangkit duduk. Kipas tangan di genggamanku terjatuh karena terkejut. Jatuh ke atas tanah. Masalah apa sebenarnya? Mungkinkah penyamaran kematianku selama ini terbongkar? Tapi ini hanyalah urusan internal keluarga Bo. Mengapa mereka menangkap suamiku? Cui Kiao menggelengkan kepala dengan napas terengah-engah. "Saya tidak tahu, Nona. Apa Nona mau membawa anak-anak kabur lewat pintu belakang dulu? Siapa yang bisa lari, larilah." Mendengar itu, aku segera menunjuk ke arah kamar. "Cepatlah pergi. Bawa Zixian dan Zili keluar lewat pintu belakang. Sembunyilah di penginapan Yue Lai." 10 tahun yang lalu, saat aku dalam perjalanan menuju Jiangnan, aku menemukan seorang sarjana yang hampir tenggelam. Sarjana itu berparas sangat tampan. Wajahnya seperti bunga prem di musim semi. Aku sempat terpesona oleh ketampanannya. Hingga aku memintanya untuk menikah dan tinggal di rumahku. Kami hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun. Dan dikaruniai sepasang anak. Sekarang, putriku, Zixian, berumur 8 tahun. Anak laki-lakiku, Zili, berumur 5 tahun. Wajah mereka berdua sangat mirip dengan suamiku. Mereka sangat rupawan. Seperti sepasang boneka tahun baru. Setelah membawa beberapa perhiasan dan barang berharga untuk berjaga-jaga jika ada keadaan darurat, aku segera bergegas menuju halaman depan.
Benar saja, kulihat Sui Suku dikepung oleh sekelompok prajurit. Kak Xuan, ada apa ini? Aku akan melindungimu. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Itu istrinya, ujar mereka. Tanpa sadar, aku segera merentangkan tangan, melindunginya di belakangku. Sejak nyaris tenggelam dulu, kondisi tubuhnya jadi sangat lemah. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu merawatnya dengan ramuan obat mahal. Dengan hati-hati sekali aku menjaganya. Baru 2 tahun terakhir ini kondisinya sedikit membaik. Jangan sampai dia jatuh sakit lagi. Xiao Xuanjin yang tadinya sedang memikirkan cara untuk mengaku padaku soal jati dirinya yang sebenarnya, terbatuk kecil karena canggung. Lalu, dia meraih tanganku dan menggenggamnya. Bukan begitu, kamu salah paham. Mereka kesini bukan untuk menyakitiku, tapi untuk menjemput kita kembali ke ibu kota. Aku terpaku di tempat, kembali ke ibu kota, buat apa? Bukankah kamu bilang kamu yatim piatu? Aku menatap Xiao Xuanjin dengan bingung. Lalu melirik sekilas ke arah para prajurit yang mengenakan seragam resmi dengan wajah yang sangat serius itu. Pinggang mereka terselip pedang panjang. Sekali lihat saja sudah tahu kalau mereka itu pasukan elit dari ibu kota. Xiao Xuanjin melihat wajahku yang penuh tanda tanya. Dia menghela napas panjang. Setelah menarikku ke tempat yang agak sepi, dia langsung berlutut di depanku, istriku. Aku salah. Ada sesuatu yang kusembunyikan darimu. Pemandangan di depanku ini benar-benar membuat kepalaku terasa mati rasa. Aku jadi ikut panik. Sampai lupa harus membantunya berdiri. Maksudmu apa? Kamu bukan yatim piatu. Jangan-jangan kamu punya istri dan anak lain di ibu kota. Dia segera membantah. Tidak, tidak. Aku tidak punya istri atau anak lain. Aku hanya punya kamu dan anak-anak kita. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah berubah hati. Kalau aku berbohong, biar aku tenggelam lagi dan mati mengenaskan. Sejak kejadian tenggelam itu, dia memang punya trauma mendalam. Dia sangat takut pada air. Karena itulah, semua tong air di rumah kami, semuanya sudah disuruh orang buat disingkirkan. Sumpah itu benar-benar kejam bagi dia. Asalkan dia tidak punya istri dan anak lain di luar sana. Aku bisa sedikit lega sekarang. Syukurlah kalau begitu. Ada hal lain lagi, katakan semuanya sekalian padaku. Wenyan, Xiao Xuanjin menarik tanganku dan mengajakku duduk di pavilion. Dengan tenang dia mulai bercerita, istriku. Sebenarnya, aku sudah membohongimu. Aku bukan sekadar cendekiawan biasa. Ayahku adalah kaisar yang sekarang bertahta. Dulu aku pernah diangkat menjadi putra mahkota. Namun, karena tuduhan pengkhianatan, aku dibuang dan menjadi rakyat jelata. Setelah diasingkan, awalnya aku seharusnya dikirim ke Lingnan untuk menjadi kuli paksa. Siapa sangka, di tengah jalan kami dihadang penjahat. Demi bertahan hidup, aku terpaksa melompat ke sungai. Aku tidak bisa berenang. Jadi mereka tidak mengejarku lagi. 10 tahun ini, semua orang mengira aku sudah mati. Lalu, aku bertemu denganmu. Kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku takut kamu akan menjauhiku karena latar belakangku yang rumit. Jadi, aku menyembunyikan identitas asliku darimu. Aku hidup bersamamu selama 10 tahun sebagai seorang yatim piatu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kasus pengkhianatan itu akhirnya terungkap. Ayahanda telah menyelidiki semuanya. Kasus pengkhianatan waktu itu, semuanya adalah konspirasi pangeran keempat dan para menteri di istana. Sekarang, Ayahanda akhirnya percaya bahwa aku dijebak saat itu. Bukan benar-benar melakukan pengkhianatan. Ayahanda sudah tua. Umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Sebelum dia tiada, dia ingin bertemu dengan kita, melihat cucu-cucunya, dan mengatur segalanya untuk kita. Sebagai bentuk kompensasi atas penderitaanku selama ini. Apakah kamu bersedia ikut denganku dan anak-anak kembali ke ibu kota? Jadi, suami yang menumpang hidup di rumahku ini ternyata adalah mantan putra mahkota. Lalu, apakah nantinya dia akan mewarisi tahta? Apakah dia akan menjadi kaisar dengan selir yang tak terhitung jumlahnya? Memikirkan hal itu, aku langsung bertanya padanya, apa kamu akan jadi putra mahkota lagi? Dulu aku pernah menikah. Baginda pastinya tidak akan setuju aku menjadi putri mahkotamu. Dia langsung mengerti maksudku. Tentang masa laluku, sudah pernah kuceritakan padanya. Dia tahu apa yang aku takutkan. Xiao Xuanjin memelukku erat ke dalam dekapannya. Dia meyakinkanku bahwa setelah bertahun-tahun berlalu di istana, sekarang kakak keduaku yang menjadi putra mahkota. Aku tidak akan pernah dikembalikan ke posisi itu lagi. Aku anak ketiga. Kedepannya, mungkin aku hanya akan jadi pangeran biasa yang santai.
Kamu adalah istriku, tidak peduli siapapun yang muncul. Tidak akan ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa kamu adalah istriku. Masa lalu sudah tidak ada artinya lagi. Itu sudah lama tidak ada. Tidak peduli siapa yang mengungkit masalah itu lagi. Aku pasti bisa melindungimu. Apa kamu ingin kembali ke ibu kota untuk menemui ayah dan ibumu? Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, kita bawa anak-anak pulang ke ibu kota bersama-sama. Setelah sampai di ibu kota, aku dan anak-anak menemani Xiao Xuanjin pergi menemui Kaisar. Kaisar meneteskan air mata saat melihat Xiao Xuanjin, anak ketiga. Ayah yang bersalah padamu. Ayah juga merasa berdosa pada mendiang permaisuri. Xiao Xuanjin dulunya adalah yang paling bijak di antara putra-putranya. Anak yang paling berbakti. Dia juga putra kandung yang lahir dari permaisuri. Namun karena kecurigaan Kaisar, dia terbuang ke rakyat jelata selama 10 tahun penuh. Bahkan hampir tenggelam di sungai. Saat berhadapan dengan Kaisar, Xiao Xuanjin tidak terlihat emosional seperti ayahnya. Dia hanya memanggilnya dengan datar, ayahanda. Segala rasa sakit dan ketidakadilan selama 10 tahun ini sudah habis terkikis oleh waktu. Hatinya sekarang terasa sangat tenang. Tidak ada lagi keinginan untuk mengejar kekuasaan. Juga tidak ada lagi rasa rindu kepada sang ayah. Seolah semua yang terjadi di masa lalu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Dia bersikap seperti orang asing baginya. Baginya, sekarang yang paling penting bukanlah merebut tahta. Bahkan bukan karena kasih sayang Baginda Raja, melainkan untuk rumah kecilku dengannya saat kami masih kecil. Dia sekarang tidak lagi peduli dengan urusan negara. Dia hanya ingin menjagaku dan menikmati hidup yang tenang bersama anak-anak kami. Sang Kaisar sebenarnya ingin memberinya jabatan yang basah. Namun Xiao Xuan dengan tegas menolak Baginda. Putra Anda ini sekarang kondisinya sangat lemah. Bisa bertahan hidup saja sudah sebuah keberuntungan. Jika Baginda sungguh tidak ingin memberi apa-apa, berikan saja gelar kosong. Kaisar melihat dia tidak sedang berpura-pura marah. Di matanya pun tidak ada sedikit pun rasa tidak terima. Malah merasa panik. Kau sudah berubah, putra ketiga. Kau dulu tidak seperti ini. Dulu kau begitu bersemangat, ingin menjadi putra mahkota yang dicintai rakyat. Kau juga dulu begitu penuh perhitungan, ingin sekali menorehkan prestasi besar. Apakah kau masih mendendam pada ayah? Jawaban Xiao Xuanjin adalah memanggil tabib istana untuk memeriksa nadinya sendiri. Kaisar mendengar langsung dari tabib bahwa kondisi Xiao Xuanjin saat ini baru saja pulih. Kedepannya harus dijaga dengan sangat baik. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 4 musim. Rasa bersalah di hatinya semakin dalam. Awalnya dia berencana menggunakan kembalinya Xiao Xuanjin untuk mengimbangi putra mahkota yang sekarang. Namun melihat kondisi Xiao Xuanjin yang begitu lemah, akhirnya niat itu pun dia kubur dalam-dalam. Ayah tidak akan membebanimu lagi. Ayah angkat kau sebagai Pangeran Cheng. Dengan kekuasaan atas 10.000 rumah tangga. Diberikan sebuah kediaman pangeran dan 1.000 emas. Setelah ini, kau fokus saja memulihkan tubuhmu. Setelah Xiao Xuanjin berterima kasih kepada Kaisar, dia menunjuk ke arahku dan kedua anak kami, mohon Baginda, anugerahkan dia sebagai putri Chengku, dan masukkan kedua anak kami ke dalam silsilah keluarga kerajaan. Kaisar sebenarnya sudah memerintahkan orang untuk menyelidikiku hingga tuntas. Seorang putri saudagar kaya di ibu kota, yang pernah menikah tapi memalsukan kematiannya untuk kabur. Memiliki budi penyelamat bagi Xiao Xuanjin. Dan telah melahirkan sepasang anak untuk Xiao Xuanjin. Kaisar tahu aku pernah menikah. Awalnya dia ingin menjodohkanku sebagai selir Xiao Xuanjin. Dan menganugerahkan seorang putri bangsawan sebagai istri utama Xiao Xuanjin. Namun, saat kata-kata itu sampai di ujung lidah, ia menelannya kembali. Karena ia melihat Xiao Xuanjin saat ini sepenuh hati dan pikirannya hanya tertuju padaku dan anak-anak kami. Jika ia, yang merupakan sang kaisar, ayah kandungnya, bertindak sebagai orang jahat yang memisahkan sepasang kekasih, ia takut itu justru akan membuat Xiao Xuanjin semakin menjauh darinya. Kaisar akhirnya menghela napas. Baiklah, biarlah terjadi seperti yang kalian inginkan. Dengan satu kalimat dari kaisar itu, statusku sebagai istri utama Pangeran Cheng kini sudah mutlak dan tak tergoyahkan. Sepasang anakku pun telah resmi tercatat dalam silsilah keluarga kerajaan. Mulai sekarang, aku tidak perlu lagi bersembunyi secara diam-diam dalam kegelapan. Aku bisa hidup dengan tenang dan terang-terangan. Setelah kami berempat berterima kasih kepada Kaisar,
Kami dipandu oleh pelayan istana. Pergi untuk memberikan penghormatan dan membakar dupa di depan altar mendiang permaisuri. Setelah bersujud dan keluar dari istana. Karena kediaman Pangeran Cheng belum selesai disiapkan. Kami pun langsung kembali ke rumah orang tuaku. Malam harinya, ibu menarik tanganku dan berbicara dari hati ke hati, putriku sayang. Akhirnya perjuanganmu selama ini membuahkan hasil. Sekarang kau sudah menjadi istri Pangeran Cheng. Nanti, sekalipun Gu Yuanzhu kembali dalam keadaan hidup, dia tidak akan bisa lagi menyentuhmu seujung kuku pun. Aku mengangguk, ini bisa dibilang berkah di balik musibah, Bu. Selama bertahun-tahun ini, Pangeran Cheng sangat baik kepadaku. Malam itu, aku menceritakan banyak hal kepada ibu. Tentang apa yang terjadi setelah aku meninggalkan ibu kota bertahun-tahun lalu. Misalnya, setelah aku memalsukan kematianku. Karena Nyonya Bo tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Kediaman keluarga Bo langsung disita oleh pihak berwenang. Barang-barang berharga di dalamnya serta para pelayan yang telah terikat kontrak mati. Semuanya disita untuk menutup hutang tersebut. Meski begitu, uangnya tetap tidak cukup untuk melunasi semua hutang. Nyonya Bo yang terdesak oleh para penagih hutang hingga tidak punya jalan keluar. Akhirnya nekat menyayat pergelangan tangannya dan tewas. Setelah dia meninggal, Kaisar mengirim orang untuk mengambil alih kediaman keluarga Bo. Dan sekarang tempat itu telah dihadiahkan kepada pejabat lain untuk ditinggali bersama keluarganya. Saat menyebut nama Gu Yuanzhu. Bertahun-tahun lalu, saat Gu Yuanzhu dan Liu Ningxuang sedang dalam perjalanan. Mereka dirampok di tengah jalan hingga tak tersisa apapun. Gu Yuanzhu bahkan sempat dihajar habis-habisan oleh San Fei sampai hampir mati. Wajah selirnya juga sampai robek dicakar. Karena masalah utang mendiang paman, mereka berdua sembunyi di sebuah kota kecil dan tidak berani kembali ke ibu kota. Hidup mereka benar-benar susah dan serba kekurangan. Untungnya selir itu cukup subur. Dia melahirkan 2 putra dan 1 putri untuknya. Ibuku sangat murka. Sesekali, beliau mengirim orang ke kota kecil itu untuk membuat mereka menderita. Tapi tepat saat mereka sudah tidak tahan lagi dan ingin kembali ke ibu kota, ibu malah memberi mereka sedikit harapan palsu. Supaya mereka terus terjebak di sana. Ibu, aku bicara pada ibu. Sekarang identitas asliku sudah bisa diungkap ke publik. Sudah waktunya membiarkan mereka kembali ke ibu kota. Aku sangat tidak sabar. Ingin melihat ekspresi mereka nanti. Saat tahu bahwa paman sebenarnya sudah lama meninggal. Ibuku tersenyum dan berkata, akan segera ibu suruh orang untuk mengaturnya. Sejak saat dia mengkhianatimu, kita sudah bersumpah untuk tidak akan melepaskannya selamanya. Ibu juga tidak sabar menunggu Gu Yuanzhu. Melihat akhir hidupnya saat mengetahui kebenaran nanti. 2 bulan kemudian, Gu Yuanzhu mendapat kabar bohong. Bahwa semua utang paman sudah dilunasi. Dia pun membawa Liu Ningxuang bergegas pulang ke ibu kota. Betapa bahagianya mereka di sepanjang jalan. Sebesar itu pula rasa panik mereka saat tidak bisa menemukan paman dimanapun. Dia bertanya pada orang-orang di sekitar. Baru kemudian tahu kalau orang yang bernama paman itu sudah lama tiada di dunia ini. Sekarang dia sudah tidak punya jalan keluar. Seluruh bekal yang dia bawa dalam perjalanan ke ibu kota sudah habis terkuras, membuat keluarga beranggotakan 5 orang itu terpaksa menggelandang di jalanan. Selirnya itu pun bertengkar hebat dengannya. Dia bilang dia mau bersama Gu Yuanzhu hanya karena dia adalah putra bangsawan paman. Makanya dia mau ikut. Kalau saja dia tahu pria itu sekarang bukan siapa-siapa. Mana mungkin dia mau melahirkan anak sebanyak itu untuknya. Sekarang selir itu merengek ingin membuang anak-anaknya dan pergi sendiri. Gu Yuanzhu melihat betapa serakahnya selir itu akan harta. Dan menyadari bahwa wanita itu tidak pernah tulus mencintainya. Setelah bertengkar hebat, pria itu justru meninggalkan selir dan anak-anaknya, lalu kabur ke rumah orang tuaku. Dia memohon untuk bertemu dengan ayah dan ibuku. Mendengar hal itu, aku langsung berdiri. Aku bertanya pada Pangeran Xiao Xuanqin yang sedang berjongkok di samping memberi makan burung kakatua. Mau ikut aku pulang ke rumah orang tuaku untuk melihat pertunjukan seru. Dia menepuk-nepuk tangannya, mengibaskan sisa-sisa makanan burung dari tangannya. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan kereta kuda. Bersamanya, aku pergi ke rumah orang tuaku. Saat kereta berhenti di dekat rumah orang tuaku, dari kejauhan sudah terdengar seseorang berlutut di depan gerbang sambil menangis meraung-raung. Ayah mertua, aku tahu aku salah. Mohon, demi wajah Jiyan, pinjamkanlah aku sedikit uang untuk menyambung hidup. Ayah dan ibuku tentu saja tidak akan keluar. Bahkan penjaga yang berjaga di depan gerbang sama sekali tidak membiarkannya masuk.
Penjaga itu mengangkat tangan untuk mengusirnya. Tuan kami tidak punya menantu yang pura-pura mati demi menghindari utang. Dan sampai membuat istrinya sendiri mati tertekan. Gu Yuanzu, si menantu itu, tidak mau pergi. Dia malah memfitnahku. Kalau saja dia waktu itu mau melunasi utangku. Dan mau melayani ibuku. Mana mungkin paman sampai berakhir seperti ini. Dia yang membuat pamanku jadi begini. Jadi wajar saja kalau aku minta uang pada ayah mertua. Bukankah itu sudah sepatutnya? Benar-benar sudah tidak punya harga diri lagi demi uang. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai menunjuk-nunjuknya, dasar binatang tak tahu malu. Istrimu saja sudah mati gara-gara kau paksa. Beraninya kau masih datang minta uang pada ayah mertuamu. Benar-benar tidak tahu malu. Dengar-dengar selama beberapa tahun sembunyi. Kau sudah punya 2 anak laki-laki dan 1 perempuan dengan wanita lain. Bagaimana bisa kau masih punya muka untuk kembali? Melihat itu, aku menyuruh orang untuk memanggil semua penagih utang paman yang dulu. Biar mereka menagih utang, kan sudah sewajarnya kalau berutang harus bayar. Akhirnya, setengah jam kemudian, Gu Yuanzu yang gagal mendapatkan uang diseret pergi oleh sekelompok penagih utang. Kudengar setelah itu karena tidak mampu membayar utang, dia langsung dijual ke rumah bordir pria. Mantan bangsawan yang dulu sangat royal itu. Sekarang dia malah jadi barang murahan yang ditiduri ribuan orang. Kudengar demi melunasi hutang lebih cepat. Kedua putranya dan 1 putrinya, serta selingkuhannya itu, semua dia jual buat bayar hutang. Kedua putranya jadi budak di keluarga kaya. Sementara putri dan selingkuhannya langsung dijual ke rumah bordil. Xiao Xuanqin berkomentar soal itu ke istrinya. Tampangnya saja sudah licik dan menjijikan. Kelakuannya juga bejat. Dulu apa sih yang bikin kamu suka sama dia? Sebenarnya, sebelum Gu Yuanzu dan Liu Ningxuang kabur bersama, selama beberapa tahun hidup enak dan dimanja. Penampilannya lumayan juga. Tentu saja kalau dibandingin sama pria tampan kayak Xiao Xuanqin. Ya jelas nggak ada apa-apanya. Aku menghela napas, waktu itu aku masih muda dan gampang ditipu. Sampai nggak bisa bedain mana manusia mana setan. Xiao Xuanqin senang dengar itu, tapi dia menyahut, tapi setelah itu matamu jadi lebih jeli. Kamu sudah memilih aku. Aku janji nggak akan membiarkanmu menderita di kota Sing. Semua orang tahu betapa sayangnya Pangeran Cheng padaku. Seumur hidup dia nggak pernah ambil selir. Sehari-harinya segala urusan di kediaman aku yang pegang kendali. Dia cuma bertugas jadi pangeran yang santai saja. Ngomong-ngomong, setelah dia jadi pangeran, posisi di antara kami juga nggak ada bedanya dengan yang dulu. Kalau ada masalah, tetap aku yang ambil keputusan. Dia nurut apa saja kataku. Dia sepertinya masih jadi Zui Su yang dulu. Dan dia sangat menikmati masa-masa jadi Zui Su. Makanya dia betah dan gak mau pindah ke lain hati. Musim semi tahun berikutnya, setelah Kaisar lama mangkat, Kaisar baru berkali-kali ingin memberinya kekuasaan. Menyuruhnya ikut rapat pagi setiap hari. Tapi semuanya dia tolak mentah-mentah. Aku sudah terbiasa hidup santai. Nggak usahlah ikut campur urusan istana, katanya begitu. Kaisar baru merasa tenang dan senang. Sampai memberikan banyak sekali hadiah untuk kami. Hidup kami terasa sangat damai dan bahagia. Suatu hari, aku dan Xiao Xuanqin pergi ke kediaman Markis untuk menghadiri jamuan. Aku bertemu dengan adik kandung Gu Yuanzu, yaitu Pangeran Cheng. Aku sangat bersyukur karena dulu kamu memalsukan kematianmu dan meninggalkanku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan Pangeran Cheng? Gu Yuanzu sangat marah sampai-sampai darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Lalu dia langsung jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri. Cui Qiao menendang-nendangnya pelan. Melihat dia tidak bergerak sama sekali, dia pun mengecek napasnya. Nona, dia mati. Karena aku sudah menjadi putri Cheng. Gu Yuanzu benar-benar mati karena marah. Baguslah dia mati. Buang saja mayatnya ke kuburan massal di luar kota. Setelah itu, aku pergi meninggalkan perjamuan bersama Pangeran Cheng. Dendam antara aku dan Gu Yuanzu akhirnya selesai juga. Aku sama sekali tidak merasa sedih atas kematiannya. Aku justru merasa sangat lega dan puas. Mau mencelakaiku, ya memang pantas mendapatkan akhir yang seperti ini.